Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru sahibil jami' min hadis sari muqaddimah Fathul Bari Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah wa fi qaulin bin Bardisbah al-Ju'fi. Wulida yaumal Jum'ati ba'da sholat di salah sa'asrata lalatan Qalat min syawalin sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala al-Imam al-Bukhari sahibul Jami' as-Sahih lisun al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Kunna inta Ishaq bin Rahawih faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami' as-sahih falamma ta'antu fi samani asrata wa sannaftu kitaba qadaya sahaba wa tabi'in thumma sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa katab wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqmirah la aji'u bi hadisin anis sahabati wa tabi'in illa araftu maulida aktsarihim wa wafatihim wa masakinihim wa lastu arwi hadisan min hadisi sahaba wa tabi'in yakni min al-mawqufat illa walahu aslun ahfadhu dhalika an kitabi rasul an kitabillah wa sunnati rasulih. Ma katabtu fi kitabis sahih haditsan illa ikhtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atan. Sunnatul jami'a min 600 alfi hadisin fi 16 sanatan wa ja'altu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Sunnaftu kitabi al-jami' fil masjidil haram wa ma adkhaltu fi hadithan hatta astakhartu Allah ta'ala wa shallaitu rak'atan wa tayaqqantu sihhata wa ana arju ayyubarika Allah ta'ala lil muslimin fi hadhil musannafat ubayyinu li hadhil jamaah wa huwa al-jami' fil waqti al-Indonesia. Jadi begini ya, Imam Bukhari sebelum mengarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad, juga Qadaya Sahabah. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatat. Dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, sekarang banyak yang kuat. Sudah palsu di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong falyataba maqadahu nawa binan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu ya muamalah. Hingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena Wakhina aujaba Rasulullah mathalan zakat tamr.
Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wahina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham. Orang kita mengganti apa? Taman. Bahwa itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Begitu terus. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa mengurangi hormat. Hadits Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhi. Semua sahabat bilang usriya biruhi bajasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapapun, misalnya riwayat Jabir atau riwayat Abdullah bin Mas'ud atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dahuna alian pokok manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar. Yang melibatkan asma dzatin nitok. Au yuqalu laha dzatun nitakan. Itu juga siapa? Abu Bakar. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar yang Ali menggantikan posisi tidurnya supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun anan Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Dia ishtaro bi'ra rumah. Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina Utsman. Itu ishtaro bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu awal-awal Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenang, Allah ma'izal Islam bi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Rumahnya Ata Baba Abi Jahal, wa Ata Baba kata wa kata. Terus haddada Abu Jahal. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman nanti tak bina jadi preman yang baik.
Jadi makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya Sayyidul Qiswa apa enggak. Hal huwa rawa'anin Nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wahid. Karena yang Syahidul Qisah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis babul ikhlas li hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, batu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu apa tuh ya? Ketika Rasulullah SAW itu sakar al-Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlil Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat di Madinah. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajiru Rasulillah, Madinatul Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdul bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya aswahus sanad fil qira'ah itu sanadu asim. Wa inna asiman akhadha an Abdurrahman as-Sulami wa akhadha Abdurrahman as-Sulami an akabiri sahabah min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah tapi ikhtilaful Kufah wal Basrah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi Qubbatul Islam adalah apa? Jika ilmu itu ya sudah. Rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab Hasan Basri. Karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu.
Karena pernah peralihan dari Medina ke mana? Kufa, dan Kufa itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah, sehingga ikhtilafin nahwi wa sorfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basra. Saya beri contoh ya, dalam ini Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak undang saya. Kalau kamu haram, orang Kufah itu sebetulnya ajam, wa kumma minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki musyafahah sama Sayyidina Ali Abdul bin Mas'ud, itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini qari'un makkiyun. Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran tuh mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini ya, Anda pasti setuju. Karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf'an. Harusnya qiraah masyhur itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya, qiraah sab'ah baca walam yakullahu kuf'an ahad. Bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubadilunal hamzata wawan ba'da dhammi, sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisanu ahli Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil fasahah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yaftar illal minal alfat illa afsahha. Dia tidak memilih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui, ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa, meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa, ana Quraisyun, qul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener Hamzah. Fa inna nabiyya man naba'alillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, kowe sing seneng ha, tetep ana wong Jawa alim. Tetap ana wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti illa kafatan linnas. Hadatin likafatin nas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong lebro yang alim. Ben ketok kafatan linnas. Fa innal Ghazaliyah min tos ajami. Wasibawa min Faris ya.
aja. Karena Allah ingin menunjukkan hadatin di kafatin nas. Mulane pantese ana wong Jawa sing alim. Kebenaran aku jadi ini musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah inna taqulta wa qaulukal haqq ngene ila tafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan coba marji'un nas fit tafsir itu mimbenihim al-Qurtubi wa huwa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol tapi gak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil siapa dia? Ibnu Malik al-Andalusi, ya kan? Imam Sibawayh pers itu dewe Bahmun misdaqu dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih wa min ahli Bukhari la min ahli Makkah wa la min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha, tentu kita sepakat karena Imam Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati, ya tidak usah kecil apa hati, donga mawon ya Allah innaka qulta wa qaulukal haqq wa ma arsalnaka illa kafatal linnas wa ana minan la minal ayo. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Kemudian ini yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil kemudian musalsal itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khafifatani. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Tapi saya pastikan, memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal satu? Gus saya ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam tempek 50.000. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Sembrono. Artinya gini, yang kiai polsek monggolah hafalannya satu, tapi yang kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya sembarangan. Kok ora sembarangan Gus Ali? Kulo mulai cilik nganti tuwa, kulo nderekne bapak itu nganti kapundhut. Pokoknya tiap ono mati mesti dalile kulo nafsi dha'iqatul. Tiap ono wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Sakit jadi gak ada perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain, kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak lah Gus polsek ya apa. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya kiai itu ditanya, "Angger ana wong sunat." Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu. Ya, tapi itu sah-sah saja. Karena apa? Polsek. Nah ini kalau wajah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'an Abi Hurairah an Nabi qol
kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan habibatani lar rahman subhanallahil azim subhanallah hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam Al-Bukhari bi hadzal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishaq haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Abi Sur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khabibatani lar rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pinternya Ki Jawa. Yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Tapi kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalanya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya nggak ada. Mestinya kan kalau laki waghfir lahu warhamhu wa afihi selesai. Untuk perempuan waghfir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan nggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat itu kasihan itu. Mudin itu banyak Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku dengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad itu memang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la wa Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini dijelaskan di Hasyatus Sindi, saya baca. Ad-Rajafi ini loh, qala Sindi fi hasyati. Ad-Rajafi hadisat tasbih wa khatama bi sahila anqal mura'atan li hadisi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Wa dzalika li anna satrusnya itu terus li anna haqiqat tasbih wa at-tanzih amma la yaliku bi jalali wa kibriyai minasyarik wal walad wa ghairihima kulliyah fasarat tasbihu muaddiyan li tauhid bi atammi wajhin wa akidihi fa fi tambihun ala anal murad fi hadisi man kana akhiru kalami la ilaha illallah huwa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya tidak harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal. Sebab itu Nabi Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihuwah amala yaliku bihi, semuanya adalah ya dulu ala kibiyahi wa jalali wa agamati, semuanya itu tentang muji Allah subhanahu wa ta'ala. Terus memiliki Imam Sindi ngendikan li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ma'lum kana ghairu hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah, tapi wa huwa qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la.
Makanya ini cerita ini sama Gus Salid. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat, mati karena trennya kiai sana mati dino Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kabudut dino Jumat ngene-ngene. Masalahnya sing ngendikan fadhaile kabudut dino Jumat, kabudute Senin namanya. Sementing gak pas nyabu semua apa lho aneh. Gak oplosan dan sape. Wong sing oplosane tetep didongakno piye-piye yang napa? Islam. Dan nanti melok majelis taklim. Cuma kadang ya umat Islam, kadang Islam sing umat Islam namung di kotak. Nah, umat Islam ya Islam sing umat. Itu pun harus kita doakan. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Jangan pakem. Kalau pakem ya mangkana akhirul kalamila itu udah halal. Tapi nyatanya Nabi piyambak niku mengakhiri hayatnya intaqala ila rafiqil ala dengan menginginkan Allahumma ar-rafiqal. Sama, Nabi itu kayak apa muji fadilahnya wafat yaumal Jumat, tapi Nabi piyambak wafat yaumal Islam. Nabi kayak apa? Muji kota Mekah. Sholat di Mekah itu kalfi sholat dan gini-gini. Tapi Nabi taruh kamak kata hajar ilal Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah. Tapi apa? Akhirnya taruh kal Madinah wa hajar ilal Kufah. Ketika ditanya, limada? Kenapa engkau pindah ke Kufah? Sholat sama nasrul Islam. Fadilah sholat dibanding nasrul Islam. Iku ijek top fadilah nasrul. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Konengkene orang Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alliqah bil makan demi al-fadilah al-muta'alliqah bidatil ibadah. Akhirnya ada kaidah apa? Al-fadilah al-muta'alliqah bidatil ibadah itu lebih afdal ketimbang minal muta'alliqah bimaka. Iya. Paham ya? Misalnya kamu di sini itu dakwah nerangno Bukhari. Neng Mekah mlebu Masjid Haram mergo tukang sapu golek duit. Tetep statusem tukang golek duit melibatkan Masjidil Haram. Kamu mutawif, boten ngenyak mutawif boten. Kamu mutawif ini wonten santri psikolog yang tukang mutawif mriki ngaji boten. Kamu mutawif marai wong tawaf supaya sah. Tapi ning atine kok morong puloh gak badi ya. Sementara yang dilebos sini, yang di sini yu'allimul hajjah wa yu'allimul mu'tamirah. Kaifa yaquju bi hajjatin shahihah wa kaifa ya'tamiru bi umratin shahihah. Saleh Zaid badhe umrah. Kula kiai ikhlas tak ulang carane haji sing bener ngene, carane umrah sing bener ngene. Gaete sing melah aku. Tapi 2 juta. Jadi tetap halal. Ini mau cerita. Artinya apa? Ketika mutawif ini mimpin tawaf di Ka'bah, sama yang mulang kaifiyatul haji bi kaifiyatin shahihah. Ikhlas. Mulangnya boten tengah haram. Temri kita model Ghazali. Abalin mana ya? Ustaz-ustaz sing teng lebo. Kemulan carane wong haji bi hajatin shahihah. Ulang nang lebo, mboten tanah haram lho mriki. Aja di haram-haramno lho mriki. Mbok ulang hajatan shahihah. Itamar umratan. Terus dijupuk gawe dilatek umrah ke mriki, Gus. Gaete iki nyuwun sewu. Kan pikirannya ku nak 20 untuk sakmene, nak 100 untuk sakmene. Sementara saya mulang ning kene,
Ya Allah, mugi-mugi umroh sahihah hajiane sah. Diulang. Ini loh carane haji. Carane niat ngene, kok mikote ngene, ngene. Sementara kadang-kadang mutai pikiran sagam lho, apa nak ilang? Paham ya kalau maksud? Saya rasa dijerok-jerok nanti cerita mau. Maksudnya ngeten, nak mutawif kepengen tobat, ya duwe ikhlas, dimulang tenanan, ya duwe profesi, sehingga fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ojo fid dunya hasanah toh. Karo-karo nih. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.